Sudah bisalah. Karena apa, Pan? Sudah sampai tiba waktu kita. Baiklah, terima kasih Pak Pendeta. Salam, selamat sahabat buat kita, dan puji kita sampaikan kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Pada malam Vesper ini kita boleh bertemu, dan terlebih juga kita boleh ibadah walau lewat Zoom virtual, namun kita percaya kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa mengundang Roh Tuhan agar ibadah kita boleh berjalan dengan baik dan juga sistem semua memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Sambil menunggu saudara-saudara kita yang bergabung, kita buka lagu Sion sebagai pembuka nomor 292. 292. Kita nyanyikan semua ayat.
Baik, mari kita berdoa. Maha besar Allah kami di sorga, Allah yang kami sembah dan kami kenal begitu baik, begitu mengasihi kami, umat-umat Tuhan. Walaupun kami kadang sebagai anak-anak-Mu, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, bahkan mungkin kami juga sering melakukan pelanggaran, namun kami percaya di dalam pengharapan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dan berkat-berkat-Mu yang terus berlimpah, kami boleh mendapatkan pengharapan, boleh mendapatkan jaminan berkat, bahkan kami boleh mendapatkan kedamaian dan sukacita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di kesempatan Sabat Kudus Tuhan ini. Kami boleh berkumpul dan datang untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kerinduan kami ini Bapa, biarlah kiranya Engkau berkenan, sehingga juga Engkau memberkati pembicara kami, Saudara PhD Hercules Sitompul, yang telah mempersiapkan diri, serta bahan-bahan sabda Tuhan yang telah ia persiapkan itu boleh membangun iman kami, membuat kami selalu semakin kuat di dalam iman kami, terlebih di dalam pelayanan kami, sehingga kami boleh selalu bertumbuh dan kami boleh semakin kuat di dalam badai perjalanan hidup kami di akhir zaman ini. Bapa, pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang belum memiliki kesempatan, kiranya Tuhan buka kesempatan yang terbaik dan ketuk pintu hati mereka untuk rindu mendengarkan sabda Tuhan, untuk rindu datang kepada Tuhan. Terlebih juga kami Bapa yang hadir pada kesempatan ini boleh juga mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami selalu mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati segala fasilitas yang kami perlukan untuk Zoom ini boleh berjalan dengan baik, sehingga kami boleh ibadah ini dengan apa yang telah kami harapkan, sehingga kami boleh tetap senantiasa untuk mendengarkan firman Tuhan penuh dengan sukacita. Bapa, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati Sabat Kudus ini menjadi sabat berkat bagi kami, dan kami boleh menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman ini benar-benar boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala anugerah kasih-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pada kesempatan ini kita rindu kembali mendengarkan anak-anak kita, bagaimana mereka telah berjuang, bagaimana mereka telah bersusah payah menurut saya ya, untuk memberikan segala talenta mereka untuk bisa tampil di acara Pesparawi seluruh Sumatera Utara. Walaupun mereka mendapat juara 4, tapi ini adalah sukacita, artinya kita tetap bersyukur mereka masih bisa menampilkan yang terbaik, dan mereka juga mendapat aplaus yang terbaik. Walaupun mungkin mereka belum bisa berangkat ke Jogja, tapi kita percaya rencana Tuhan ada yang luar biasa di masa-masa yang akan datang, sehingga pekabaran dan pelayanan nama Tuhan boleh tetap menjadi sesuatu yang boleh menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesempatan ini kami persilakan dari Padus Pesparawi Advent Kota Medan untuk memberikan lagu pujian. Terima kasih. Manusia dipercaya
Terima kasih bagi anak-anak kita yang mempunyai kesempatan yang sungguh luar biasa menurut saya, karena tidak semua orang juga boleh mendapatkan kesempatan seperti mereka ya. Saya sendiri sangat terharu dan bangga anak-anak kita boleh membuat sesuatu yang menurut saya adalah sungguh luar biasa, baru pertama, dan mereka bisa menampilkannya dengan terbaik. Kira-kira itulah bisa kami sampaikan, dan kini saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh PHD Hercules Tumpul. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sahabat, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sahabat. Saya share screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan share screen saya, Bapak Ibu? Apakah sudah kelihatan? Sudah, Hercules. Oke, sudah. Baik. Pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, satu kesempatan yang indah yang boleh diberikan kepada kita untuk menikmati satu sahabat yang baru, sahabat yang penuh berkat, ya, di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda belahan dunia kita. Tetapi pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui media Zoom ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya sangat bersukacita oleh karena satu kesempatan yang indah diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan ya bagi kita. Mungkin beberapa dari kita sudah mengenal saya ya. Saya adalah Hercules Tumpul. Ya, kalau kita ingat beberapa waktu lalu, 3 tahun yang lalu, saya juga sudah datang ya ke gereja kita yang ada di Dr. Mansur, dan itu kali pertama saya datang ke jemaat ya. Waktu itu saya masih kuliah tingkat 1. Jadi saya ke sana datang melayani pada saat itu, dan
membawakan buku-buku pada saat itu. Jadi saya sangat bersukacita pada saat itu oleh karena begitu hangatnya sambutan para orang tua kami yang ada di jemaat, ya, jemaat Lewa KBC, Dr. Mansur, ya. Pada saat ini juga setelah 3 tahun berlalu, satu kesempatan yang indah diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kembali. Ya, pada saat itu saya berbicara di hadapan Bapak Ibu sebagai ya membawakan penginjilan perorangan, tetapi pada saat ini diberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi ini adalah salah satu sukacita yang besar bagi saya. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya saya bukanlah orang yang pandai dalam berbicara. Oleh karena itu, saya menghimbau dan meminta kepada kita semuanya untuk berdoa kepada saya, supaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini boleh ya Roh Kudus bantu supaya kita boleh mengerti ya, dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saya mengundang kita untuk berdoa kembali. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan untuk meminta tuntunan Roh Kudus Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan. Biarlah tuntunan Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bahagian kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan, maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan sembari kami menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, apakah suara saya kedengaran jelas ya? Jelas, jelas. Oke, terima kasih. Firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita dengarkan ialah saya beri judul Jadilah Kuat, ya. Jadilah Kuat. Jadi ini adalah satu judul yang sudah saya pikirkan lama, ya. Ini judul ini saya ambil ya bukanlah dengan sembarangan. Oleh karena ya kalau saya sekarang ini sudah tingkat 4 mahasiswa di perguruan tinggi Adventist Nusantara. Jadi kami saat ini sedang menyusun skripsi. Jadi setiap judul itu harus dilatar belakangi apa? Masalah. Lalu judul firman Tuhan pada malam hari ini saya angkat juga ada latar belakangnya. Jadi kenapa saya ambil judul Jadilah Kuat? Ya, itu oleh karena yang di bawah ini, ya. Di situ ada PhD Hercules Sitompul, ya. Kenapa saya ambil Jadilah Kuat? Oleh karena ketika saya pergi melayani atau berkenalan dengan orang-orang yang saya temui, ketika saya memperkenalkan nama saya Hercules, ya Hercules Sitompul. Setiap orang mendengarkan langsung apa? Tertawa, ya. Kenapa tertawa? Ya, dia lihat badan saya kecil, tapi nama saya Hercules, ya. Nama saya Hercules, tapi badan saya kecil. Nah, inilah yang membuat mereka tertawa. Wah, badanmu kecil tapi namamu Hercules, kau pasti orang kuat, ya. Karena Hercules itu adalah orang kuat. Itulah sebabnya saya mengambil judul Jadilah Kuat, ya. Jadilah Kuat. Baik. Coba kita perhatikan Bapak Ibu gambar ini. Siapakah kira-kira yang paling kuat dari antara 4 orang ini, ya? Yang di atas ini ada Agung Hercules. Siapa yang tidak kenal artis Agung Hercules dengan angkat barbelnya, ya? Siapa yang tidak kenal? Kemudian di bawahnya itu ada Dwayne Johnson, ya, dia itu memerankan sebagai Hercules, ya. Lihat ototnya, wah, sampai berurat. Mungkin ini adalah orang yang kuat, ya. Kemudian yang di atas ini patung ini adalah saya cari dari Google. Ini adalah patung yang menggambarkan Hercules, dewa Yunani, ya. Ya, inilah yang paling disanjung-sanjung orang yang paling kuat, ya. Kemudian ada juga yang di bawah itu. Nah, itu juga Hercules, tapi ya itulah dia. Siapakah kira-kira yang paling kuat, ya? Nah, kemudian adakah kira-kira yang mengenal ini Bapak Ibu? Ya. Adakah kira-kira yang mengenal ini? Nah, ini adalah
foto saya waktu saya masih kecil. Jadi kenapa saya ambil foto saya di sini? Jadi saya mau berbagi sedikit pengalaman kehidupan saya. Jadi ini adalah foto saya ketika saya masih SMP. Ada satu kenangan yang mau saya bagikan kepada kita, bagaimana kita di dalam kehidupan ini harus menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Ya, saya adalah seorang anggota gereja Masyarakat Hari ke-7, ya, keturunan ketiga sebagai orang Advent. Jadi opung saya juga sudah Advent. Saya dilahirkan dari keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu, ya, kurang mampu. Jadi ketika saya masuk ke jenjang pendidikan, ya, tubuh saya ini kecil, hitam, ya, udah kecil, hitam, pendek, kurus, ya, hidup lagi, ya, itulah kalau kata bahasanya, ya, Bapak Ibu. Jadi saya ketika masuk sekolah, saya adalah orang yang sering dibully oleh teman-teman saya, ya, saya adalah bagian orang yang sering dibully. Jadi waktu saya masih SD, saya sering mendapat bulian dari teman-teman saya. Ini adalah satu penghalang bagi saya ketika saya menempuh pendidikan. Saya sangat malas ke sekolah oleh karena setiap saya pergi ke sekolah, saya tidak mendapatkan apa yang saya cari. Oleh karena teman-teman saya selalu mengganggu saya. Kemudian ketika masuk di SMP, saya pikir bulian ini sudah berakhir. Tapi ketika saya masuk SMP, bukan berakhir, tapi juga semakin nambah, ya. Saya masuk SMP, teman-teman saya semakin membuli saya, ya. Inilah yang membuat mental saya down, ya. Inilah yang sering membuat saya menangis, ya. Saya seringkali menangis oleh karena teman-teman saya selalu membuli saya. Saya tidak berani tampil ke depan. Saya tidak mempunyai pemikiran yang luas. Bahkan belajar saja, saya tidak konsentrasi oleh karena memikirkan teman-teman saya. Jadi tidak heran, setiap hari, saya hampir setiap hari menangis di sekolah oleh karena bulian ini. Dan itu sebabnya saya malas pergi ke sekolah. Saya tidak mau pergi ke sekolah. Jadi di dalam satu minggu, bisa saja saya 3 kali pergi ke sekolah. Ya, jadi saya tercap dulu waktu SMP itu adalah orang yang paling jubu. Karena tidak mau sekolah, gitu. Kemudian, di waktu naik kelas 2, ya, di waktu saya kelas 2 mau naik kelas 3, Tuhan izinkan saya untuk tinggal kelas. Ya, ini adalah salah satu momen di mana saya merasa hidup saya ini tidak berarti. Ketika saya waktu kelas 2 SMP tinggal kelas, ya, Bapak Ibu bayangkan bagaimana, ya, bulian itu semakin nambah, ya, bagi saya. Yang tadinya saya sudah dibully, tapi ketika saya sudah tinggal kelas, wah, semakin nambah, ya. Tekanan dari sekeliling saya semakin tambah. Orang-orang menganggap saya sebagai orang yang tidak berguna, ya, orang yang tidak memiliki masa depan, ya, orang yang tidak akan bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Lalu saya berpikir, ya, bagaimana ini Tuhan? Ya, saya adalah orang yang rajin datang ke gereja. Jadi Bapak Ibu, ketika saya masih SMP, saya itu dari SD, SMP sampai SMA itu saya bersekolah di negeri. Jadi tidak ada libur hari Sabat. Tapi saya tidak pernah sekolah hari Sabat. Ya, saya tidak pernah sekolah hari Sabat. Bahkan ujian pun saya tidak mau sekolah. Lalu saya berpikir, Tuhan, saya kan sudah tidak sekolah hari Sabat. Saya kan bergereja. Kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa teman-teman saya malah membuli saya? Inilah pertanyaan saya yang sering, ya, saya tanyakan dalam hati saya. Saya sering kali menangis. Kenapa? Apakah ini bagian saya sebagai orang yang takut akan Tuhan? Ya. Nah, kemudian saya baca Alkitab, ya, saya temukan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 dikatakan, ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, ya. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia.
Jadi ketika saya baca ayat ini, saya berpikir bertolak belakang dengan kehidupan yang saya alami pada saat itu. Ya, bertolak belakang. Bagaimana mungkin ayat ini ya relevan di dalam kehidupan saya, sedangkan posisi saya pada saat ini adalah seorang yang dibully. Bagaimana mungkin saya menjadi seorang kepala, sedangkan saat ini saya tinggal kelas. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mampu ya menggenapi firman-Nya ini? Ini sudah bertolak belakang bagi saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, singkat cerita, ya, saya lulus dari SMP itu 4 tahun. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di negeri, ya, SMA. Lalu saya berpikir juga, Tuhan mungkin akan menjawab doa saya, bahwa saya tidak akan dibully lagi. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika saya masuk ke jenjang SMA, bulian itu tetap menjadi bagian saya. Ya, saya tetap dibully oleh teman-teman saya. Saya berdoa kepada Tuhan, kenapa Tuhan ini Tuhan izinkan bagi saya? Saya berdoa kepada teman-teman saya, kenapa mereka jahat kepada aku Tuhan, sedangkan aku tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Ya, inilah yang membuat saya sosial saya berkurang. Saya tidak bisa berbaur dengan mereka. Jadi oleh karena faktor keadaan juga, Bapak Ibu, saya itu mulai dari SD sampai SMP itu tidak pernah dikasih orang tua saya jajan. Oleh karena apa? Oleh karena keadaan yang apa? Yang membuat ya. Ketika saya minta jajan kepada orang tua saya, pasti jawabannya seperti ini. Kalau mau jajannya kau ke sekolah, lebih bagus kau nggak usah sekolah. Ya. Lebih baguslah kita ke ladang. Itulah yang disampaikan orang tua saya. Sehingga ketika saya tidak jajan di sekolah, pada waktu istirahat, teman-teman saya pada pergi ke kantin, ya, saya ya diamlah di kelas, ya kan, pura-pura apa, dia berdiam diri, ya, terasingkan dari teman-teman saya. Ketika mereka pergi ke sana, saya berdiam diri. Nah inilah yang membuat saya satu tidak bisa bersosial dengan mereka. Artinya karena saya sudah berbeda dengan mereka, maka inilah menjadi alasan mereka membuli saya. Ya, saya selalu bertanya, aduh, apakah ini ya, apakah ini bagian daripada ya, orang yang setia kepada Tuhan? Apakah ini bagian saya yang sudah ya sering datang ke gereja? Ya, lalu itulah yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan saya. Sampai saya tamat kuliah, ya, saya tidak menerima jawaban doa itu untuk mengubahkan teman-teman saya supaya tidak membuli saya. Ya. Lalu Bapak Ibu, ya, singkat ceritanya, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini bukan duniaku, ya, ini bukan duniaku. Kemana Tuhan akan utus aku? Setelah saya tamat SMA, ya, saya bingung mau kemana. Ya, saya punya cita-cita. Lalu orang tua katakan, ya, bekerjalah untuk membantu perekonomian keluarga. Tapi saya katakan saya punya cita-cita. Saya mau kuliah. Ya, saya mau kuliah. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kemana saya mau Tuhan apa? Tuhan kirimkan. Lalu ketika saya berdoa, ya, saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, saya mau kuliah. Ya, saya belum siap untuk bekerja. Saya mau menempuh pendidikan. Saya punya cita-cita, Tuhan. Lalu Bapak Ibu tahu, mungkin ya, saya mau katakan Tuhan memanggil setiap orang itu dengan cara yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ya, ketika orang-orang sampai di kampus Tuhan ini, ya, berkuliah menempuh pendidikan, Tuhan pasti panggil dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi saya mau katakan, ketika saya rindu untuk berkuliah ke lembaga Tuhan ini, saya harus menangis terlebih dahulu, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan kabulkan saya bisa berkuliah di tempat ini. Dan puji Tuhan, ya, Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan saya. Ya. Tuhan menjawab doa saya sehingga saya boleh berkuliah di lembaga Tuhan. Mulai dari SMP, ketika saya sudah dibully
ya, sampai SMA, saya mempunyai kerinduan, Tuhan kalau boleh saya berkuliah di kampus Tuhan atau di sekolah Tuhan, di lembaga gereja masyarakat hari ke-7. Saya berdoa karena dunia saya itu bukanlah di luar. Ya, saya merasa. Lalu ya, saya berpikir ketika saya sudah berkuliah atau bersekolah di lembaga Tuhan, pasti ada banyak di sana orang-orang yang mengasihi saya. Ya, saya selalu mencari orang-orang Advent karena saya rasa orang-orang Advent ini adalah orang-orang yang apa? Yang mengasihi satu sama lain. Ya. Lalu ketika saya sampai di perguruan tinggi Advent Suria Nusantara ini, Bapak Ibu tahu, saya merasakan satu siklus yang berbeda. Ya, disinilah saya merasakan bahwa bahwasanya disinilah tempat saya. Ya, disinilah tempat saya. Disinilah mulai mental saya dipupuk. Ya, disinilah mulai saya dipandang. Ya, dikasihi. Saya melihat sekeliling saya begitu ramah. Ya, disapa saya, kemudian senyum. Ya, inilah saya melihat, oh Tuhan, terima kasih. Inilah duniaku. Bapak Ibu tahu, ketika saya masih SMA, saya belajar itu masih di bawah. Karena apa? Karena saya tidak mempunyai pemikiran untuk belajar lagi. Karena bagaimana menghadapi teman-teman saya ini dengan mental saya, itulah yang saya lakukan. Tapi ketika saya sampai di perguruan di lembaga Tuhan ini, ya, saya mulai bisa berbaur dengan yang lain. Saya mulai bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh dosen. Ya, walaupun mungkin nilai saya tidak tinggi-tinggi, ya, tapi saya sudah bisa mengikutinya dengan baik. Inilah yang membuat saya berpikir, ternyata ya Tuhan itu memberikan sesuatu bagi kita ini sebagai satu cara supaya kita merasakan bagaimana ya meminimalisir hati kita supaya kita tidak meninggikan diri. Bagaimana kita lebih baik diam, ya, lebih baik diam daripada harus melawan. Saya seringkali lebih bagus diam menghadapi teman-teman saya daripada apa? Daripada harus melawan mereka. Saya diam, saya tinggalkan mereka. Ya, ini membentuk, saya rasa ini adalah cara Tuhan membentuk tabiat saya. Bagaimana saya harus rendah hati, ya. Bagaimana mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Ya. Bagaimana saya tidak mau membalaskan mereka ketika mereka bully saya lebih bagus diam dan menghindar dari mereka. Saya tidak pernah balaskan. Ya. Inilah yang saya alami. Sampai sekarang saya merasa, wah, ternyata ini cara Tuhan. Tuhan berikan saat pencobaan-pencobaan itu datang kepada saya, ya, untuk membentuk tabiat saya. Ya, tabiat saya. Kemudian, ya, di dalam Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi ini adalah salah satu ayat yang paling saya sukai. Ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong ya dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, siapakah yang menjadi kekuatan kita? Itulah siapa? Allah sendiri. Allah adalah sumber kekuatan umat manusia sampai saat ini. Jadi di dalam kehidupan kita ketika kita mau berjalan ya melewati rintangan yang ada dalam kehidupan setiap masalah ya jadikanlah Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Ya. Ada banyak masalah yang menghampiri kita dari sisi kanan dan sisi kiri yang ingin menjatuhkan kita. Tetapi ketika kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, ya, maka Tuhan akan menolong kita untuk melewati setiap masalah yang kita alami. Ya. Coba kita lihat
Ya. Siapakah yang paling kuat? Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan Raja Nebukadnezar. Siapakah kira-kira yang paling kuat? Kalau dari mata manusia melihat, ya, Raja Nebukadnezar adalah raja yang memimpin kerajaan Babylon. Ya. Siapakah kira-kira yang paling kuat? Tetapi ya, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya, maka mereka dapat apa? Diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala. Tuhan tidak menghindarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala itu. Ya. Tuhan tidak menghindarkan mereka dari permasalahan itu. Tetapi ketika mereka dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala itu, Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka bertiga dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, Raja Nebukadnezar melihat, bukankah yang kita lemparkan itu ada 3 orang? Tapi kenapa di api itu ada 4 orang? Ya. Ternyata ada Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Sadrak, Mesak, dan Abednego ya melewati permasalahan pergumulan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kemudian, siapakah kira-kira yang paling kuat? Daniel dengan Raja Darius. Ya. Siapakah kira-kira yang paling kuat, Bapak Ibu? Raja Darius adalah raja yang memimpin kerajaan Media Persia yang mengalahkan kerajaan Babylon. Ya. Kalau dari status ya kemanusiaan, siapa Raja Darius ini? Pasti orang yang paling kuat, ya, yang paling berkuasa. Bandingkan dengan Daniel, adalah seorang muda dari apa? Orang Yahudi, ya. Siapakah kira-kira yang paling kuat? Tetapi ketika Daniel menempatkan Tuhan sebagai kekuatannya, Daniel bisa apa? Selamat dari gua singa. Ya. Ketika Daniel menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatannya, ya. Walaupun Raja Darius memiliki kekuatan, ya, untuk apa? Menghancurkan dia. Walaupun musuh-musuh Daniel memiliki kekuasaan, memiliki pola pikir untuk menghancurkan dia. Tetapi ketika Daniel menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatannya, maka Daniel dapat apa? Melewati pencobaan itu. Ya. Kemudian, ya, siapakah yang paling kuat? Raja Daud, ya, atau Goliat? Siapakah kira-kira yang paling kuat? Kita melihat ya perbandingan antara Raja Daud dengan Goliat dari postur tubuh dan perlengkapan perang, ya pasti sudah menang apa? Goliat, ya pasti sudah menang Goliat di sana. Dia sudah pakai ketopong, ya dia pakai apa? Peralatan perang, dia pakai apa? Rompi, ya untuk berperang. Sedangkan Raja Daud hanya menggunakan apa? Alih-alih. Ya. Kalau dari segi manusia kita lihat siapakah kira-kira yang paling kuat. Tetapi kita tahu akhir ceritanya. Ketika Daud menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatannya, maka dia mampu mengalahkan Goliat. Ya. Dia mampu mengalahkan Goliat. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun problem yang datang ke dalam kehidupan kita, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, maka kita akan mampu melewati setiap persoalan itu. Ya. Lalu di dalam Roma pasal 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan
dengan kebaikan. Ya, ketika saya baca ayat ini, saya berpikir bagaimana maksud Tuhan di sini. Ya, sepertinya ini adalah salah satu ya statement yang menurut pandangan manusia adalah bodoh. Ya, masa ketika orang sudah buat jahat kepada kita, kita harus berbuat baik. Ya, ini adalah salah satu yang sepertinya bertolak belakang dengan kehidupan kita saat ini. Ya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana cara kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Ya, terkadang kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita langsung balas apa? Emosional. Wah, kau ya tampar aku pipi kanan, ku balas kau 2 kali pipi kiri. Ya, inilah kalau manusia yang berdosa. Tapi seorang Kristen, Tuhan memanggil. Ya, Tuhan memanggil. Jangan pernah kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ada satu statement mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Ketika orang berbuat jahat kepadamu, ya, lakukanlah kebaikan kepada dia. Kemudian ketika dia lakukan kembali kejahatan kepadamu, tetap lakukan kebaikan kepada dia. Dan ketika dia juga lakukan kejahatan itu, tetap lakukan kebaikan kepada dia. Sampai dia menyesal mengapa dia harus berbuat jahat kepada Anda. Ya, mengapa dia menyesal berbuat jahat? Mengapa dia harus berbuat jahat kepada Anda? Nah, inilah yang dimaksud dari ayat firman Tuhan ini. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita bukan dipanggil untuk membalaskan kejahatan orang dengan kejahatan, tapi bagaimana kita menampilkan ya citra Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus sama seperti Yesus yang selalu mengasihi orang-orang di sekitarnya. Walaupun orang-orang di sekitar itu apa? Musuh-musuh itu berbuat jahat kepadanya. Namun ia tidak balas, walaupun ia apa? Dapat melakukannya. Ya. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, kita harus memiliki hikmat. Ya. Kenapa saya katakan kita harus mengalah, ya, walaupun sebenarnya kita mampu melawan. Kalau kita mengalah oleh karena kita tidak mampu melawan, ya itu hal biasa. Tapi ketika kita mengalah, padahal kita mampu melawan, nah inilah sebenarnya yang apa? Yang Tuhan inginkan. Jadi tidak harus kita balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita bisa gantikan itu, membalaskannya dengan kebaikan, ya. Lalu di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini adalah salah satu ajakan yang diberikan kepada kita umat-umat Tuhan yang ada pada saat ini, Bapak Ibu. Ya. Allah mengajak kita untuk merendahkan ya diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Supaya Tuhan meninggikan kita, ya. Supaya Tuhan meninggikan kita pada waktunya. Bukan kita sendiri yang meninggikan diri sendiri. Ya, bukan diri kita sendiri yang meninggikan kita, tapi biarlah tangan Tuhan yang mengangkat kita, meninggikan kita. Ya. Ketika kita sudah merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya, Tuhan berjanji supaya apa? Mengangkat kita sesuai dengan waktu yang Dia tentukan. Ya. Ini adalah janji Tuhan. Jadi ketika saya ini menjadi satu relevansi bagi saya merasa, oh Tuhan, ternyata ini adalah ya janji Tuhan bagi saya. Bapak Ibu tahu, ketika saya masih SMA, tadi saya ceritakan, mental saya itu down, ya. Saya tidak berani berbicara di depan publik. Tapi pada malam hari ini, dengan pertolongan Tuhan, saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu, orang tua kami yang terkasih. Itu semuanya bukan karena apa? Kekuatan saya. Tapi Tuhanlah yang menolong saya. Tuhanlah yang menolong saya untuk berbicara pada. Saya bukanlah orang yang pintar.
berbicara. Tapi ketika saya baca firman Tuhan, saya hanya rindu menyampaikan supaya kita dikuatkan. Kita boleh ya dikuatkan menjalani kehidupan ini sembari apa? Menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Ya. Sebagai ayat terakhir pada malam hari ini yang mau saya sampaikan, kita boleh baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 10, ya. Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan dan kuasanya, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Pada malam hari ini Allah mengundang kita ya untuk kuat bukan dengan kekuatan ya tenaga kita sendiri. Ya. Jadilah kuat tapi kuat di dalam kuasa Tuhan, ya. Kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita sesungguhnya hanyalah Tuhan, ya. Inilah ajakan kepada kita pada malam hari ini. Jangan pernah berpikir, oh saya bisa melakukannya. Ya, orang yang bergantung kepada diri sendiri. Ya, janganlah kita menjadi orang yang bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri. Karena siapakah kita? Ya, siapakah kita? Pemazmur mengatakan, ya, siapakah manusia ini Tuhan? Sehingga engkau mengingatnya. Ya. Siapakah manusia ini sehingga engkau mengindahkannya? Kalau kita lihat bintang-bintang di langit, matahari, bulan, cakrawala, begitu luas. Bandingkan dengan manusia. Siapakah manusia ini bandingkan ciptaan Tuhan yang lain? Ya. Bandingkan galaksi yang bersangkutan di apa? Di angkasa, ya, di jagat raya. Ya, siapakah manusia ini? Tapi Tuhan mengasihi kita sampai saat ini. Allah mengasihi kita. Oleh karena itu, ya, jadikanlah Tuhan sebagai sumber kekuatan kita untuk menghadapi setiap masalah yang apa? Yang datang dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjadikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai sumber kekuatan, maka walaupun masalah itu datang dalam kehidupan kita, kita tidak menyelesaikannya dengan pola pikir kita sendiri. Ya, kita tidak menyelesaikan masalah kita dengan apa? Dengan akar pikiran kita yang dangkal ini. Kita tidak menyelesaikan masalah kita dengan apa? Dengan cepat, bahkan kita sampai melakukan dosa. Ketika kita jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, ya, Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita, sama seperti yang Ia lakukan ketika berjalan bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego di perapian yang menyala-nyala. Tuhan tidak pernah menyingkirkan kita dari permasalahan yang akan kita hadapi, tapi Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita untuk melewati masalah yang akan kita hadapi, sehingga kita lebih merasakan bahwasanya Tuhan itu bersama-sama dengan kita sebagai sumber kekuatan kita. Ya, biarlah pada malam inilah firman Tuhan pada malam hari ini yang boleh saya sampaikan untuk menguatkan kita, supaya kita boleh tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tetap kuat menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Walaupun masalah sisi kanan dan sisi kiri menjatuhkan kita supaya meninggalkan Tuhan, tapi kita tetap berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang pemenang yang menjadi pewaris kerajaan surga ketika Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Inilah firman Tuhan pada malam hari yang indah ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada PHD Setumpul yang telah menyampaikan sabda Tuhan. Sebenarnya ada request dari beberapa ibu-ibu tadi mau putar lagu kedua kok nggak diputar. Yang Padu Ansar rupanya ada sedikit gangguan teknis tadi yang saya kirim ternyata tidak full. Jadi mungkin makanya hanya yang pertama saja. Kami mohon maaf kalau tidak bisa kami putarkan yang kedua tadi.
Dan mudah-mudahan di kesempatan lain waktu nanti kita putar ulang lagi supaya bisa kita saksikan yang kedua. Mungkin itu sedikit saja ya dari menjawab tadi ada request beberapa orang tua dari paduan suara kita. Jadi kami mohon maaf karena tidak bisa menampilkan lagu pujian yang kedua. Dan kesempatan ini kita ada diskusi waktu kita mungkin 10-20 menit. 15 menit kalau ada yang mau menambahkan atau mungkin memberikan sedikit masukan. Dan ketepatan sebenarnya saudara PHD Hercules ini kami satu gereja di Sinar Toba kalau pernah ada. Kalau Pak Simanjuntak sering ke sana melihat, dan ini juga masih mereka sama Marpariban ya. Kalau dibilang dengan yang siapa yang tinggal si bunga yang tinggal di rumah Dr. Wellington, mungkin ada beberapa yang kenal, mereka Marpariban. Jadi dan saya juga ada hubungan keluarga, ketepatan opung beliau ini dengan bapak saya juga Marpariban, dan ketepatan sama-sama marga Nababan. Jadi kami dari Nababannya kena, dari mama bapak saya juga kena Marpariban. Jadi ketepatan saya kenal baik. Dari keluarganya, orang tuanya, memang kehidupan kami lah, saya juga termasuk, kami termasuk hidup kurang beruntung dalam arti kata soal finansial dan ekonomi. Dan saya tahu persis pergumulan kami, bagaimana kami boleh bangkit. Dan saya juga mungkin tidak jauh beda dari kehidupan saudara saya ini, beres saya ini. Artinya memang di dalam Tuhan kita boleh mendapatkan yang sungguh luar biasa, yang mungkin akal saya sendiri pun saya tidak bisa menyangka, bahkan mengira saya seperti ini. Tetapi ya kembali lagi, apa yang disampaikan saudara Hercules Tompul ini sebenarnya membuat saya pribadi ya, kesaksian yang luar biasa. Saya juga selalu menyaksikan itu, bagaimana tangan Tuhan menolong, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan saya merasa kok bisa saya mendapatkan yang seperti ini. Kadang saya berpikir seperti itu. Karena terus terang gitu, saya pribadi pun bisa jadi seorang tentara itu, apalagi bisa beribadah di hari Sabat itu, saya rasa saya nggak tahu gitu bagaimana bisa. Karena keluarga saya ya sekarang aja sudah ada yang di mission, dahulu negeri pun tak ada, guru pegawai pun tak ada, bahkan di mission pun tak ada dari opung kami. Ketepatan opungnya pun sudah advent, saya pun opung saya sudah advent. Dan kami pun tinggal, kalau dibilang kampung kami itu, waduh, di sekarang aja baru masuk listrik itu di Hitetano. Kalau ada yang tahu, daerah persuburan itu masih 4 jam lagi perjalanan. Jadi sungguh luar biasa. Tuntunan Tuhan kami bisa keluar dari, ya kalau dibilang hutan rimba ya, bukan lagi kampung biasa gitu, yang betul-betul sampai sekarang kampung kami, kelahiran kami pun betul-betul perbukitan yang tidak mungkin sebenarnya kita bisa tiba di seperti ini. Itulah jalan Tuhan. Artinya jika kita tetap percaya dan kita berpengharapan, bagi Tuhan saya rasa tidak ada yang mustahil untuk membuat kita seperti tadi dibilang menjadi kepala dalam Ulangan 28 ayat 13, walaupun kita belum tentu memang menjadi pemimpin, tetapi minimal kita bisa berdiri dan menjadi orang yang saya katakan ya bermanfaat lah, seperti garam, syukur-syukur juga bisa menjadi terang. Mungkin itu sedikit yang bisa saya tambahkan. Mungkin kalau ada yang lain, bagi Bapak Ibu, boleh kami persilakan waktu untuk memberikan pertanyaan atau masukan atau tambahan. Terima kasih. Ya, Pak Rambaban. Silakan Pak Kurangan. Pak pendengar sendiri. Silakan Pak. Tadi saya memang waktu melihat nomor berapa Zoom kita hari ini kan sering tukar-tukar nih. Saya lihat itu judulnya kuat. Ya. Entahlah kau kuat tuh bagaimana tadi. Dan yang membawakan adalah Hercules.
Aku pikir tadi ini kita akan belajar angkat besi atau kayak minimal kayak Samson ya. Jadi saya tadi sudah tulis sebenarnya untuk Bapak pertanyaannya. Apakah memang Tuhan itu menginginkan kita ini kuat untuk bekerja untuk Dia? Atau Dia melemahkan kita supaya kita kuat bersekutu dengan Dia? Ini. Karena ya ini cara kita orang Batak lebih modern, Hercules ya. Itu kan bukan nama Batak itu, nama Barat itu. Kalau di Batak di Karo itu kuat, kuat tarigan. Nah, itu ada itu. Gigih juga itu kuat itu, Pak. Nah, jadi terima kasih Pak Hercules. Itu nama yang diberikan orang tua itu adalah suatu doa sebenarnya supaya saudara kuat di dalam fisik sebenarnya. Karena pada masa dulu Hercules itu adalah kekuatan dalam fisik. Memang dalam ceritanya juga nanti dia kuat di dalam rohani, tetapi kuat dalam fisik tadi. Contoh-contoh daripada umat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan ya, yang kita lihat dari Samson. Samson itu kuat itu, gedung pun bisa dirobohkannya. Tapi Tuhan merencanakan lain. Dia tidak mau Hercules ini menjadi kuat seperti Samson supaya nanti rubuh gereja orang lain mungkinnya bukan. Nah, tetapi dia mau Samson ini kuat, Herculesnya di dalam iman dan penyerahan kepada Tuhan. Kita doakan kamu orang muda supaya menjadi kuat. Biarlah badanmu agak kecil tetapi Hercules dalam hati. Nah, Samson kemudian karena dia itu nggak sadar, diberikan kesempatan oleh Tuhan, rambutnya dipotong oleh Delilah. Maka lemahlah dia. Tapi sesudah dia sadar dia sudah dilemahkan oleh Tuhan, karena Tuhan hanya mau memakai orang yang lemah, Pak Hercules. Dia tidak mau memakai orang yang kuat. Jadi kalau nanti saudara umpamanya menjadi pendeta, mukul-mukul meja, barangkali nggak akan dipakai, saudara. Nah, jadi Samson kemudian bisa merubuhkan itu kuil Filistin. Paulus itu kejar-kejar orang Kristen. Sampai akhirnya dilemahkan Tuhan dia di jalan ke Damaskus itu. Nah, sehingga dia sadar, akhirnya lemah dia menjadi pesuruh Tuhan yang baik. Satu lagi si Yakub. Yakub itu bapaknya aja ditipunya. Mertuanya pun ditipunya. Tuhan mau pakai Tuhan nggak mau memakai orang yang kuat di dalam pikiran dan juga sombong, barangkali kuat dalam fisik. Nah, jadi bersyukur kita yang lemah-lemah ini. Mungkin kalau Berlin nggak bisa ya, Berlin kuat badannya itu. Nah, akhirnya dilemahkan Tuhan dia waktu dia bermimpi dengan malaikat itu kan. Akhirnya dia nggak bisa pergi mana-mana. Akhirnya dia menjadi bapak orang Israel. Dan terakhir adalah Mrs. White. Banyak kok perempuan yang pada waktu zamannya itu karena saya kira kuat ya fisiknya. Tapi kenapa orang yang penyakitan seperti Mrs. White ini yang dipakai? Ini artinya Tuhan lebih suka orang yang lemah tetapi kuat di dalam hatinya, berbakti pada Tuhan dan sadar diri bahwa hanya Tuhanlah kekuatan dia untuk dapat hidup mengabdi kepada Tuhan. Saya kira itu tambahan saya, Pak Hercules. Mudah-mudahan Anda ingat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Nangare. Satu tambahan yang bagus, dan memang Tuhan kadang memakai orang-orang yang kita tidak sangka-sangka, tetapi Tuhan kan kembali lagi melihat hati, bukan melihat fisik atau melihat postur seseorang ataupun status seseorang. Ketika Daud juga yang tadinya mungkin kita tahu paling kecil posturnya, tetapi Tuhan memilih Daud. Nah, memang ini menjadi satu pelajaran yang berharga, dan mudah-mudahan kita boleh
datang kepada Tuhan ya, dengan kerendahan hati, di dalam kelemahan, kita boleh dimenangkan atau dikuatkan. Mungkin ada yang lain? Karena bukan pertanyaan tadi kayaknya ya. Mungkin ada lagi? 1-2 orang lagi kalau masih ada. Baiklah, kalau tidak ada mungkin ada dari Pak Pendeta yang mau disampaikan atau tambahan. Sorry. Baik, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan PHD Hercules Sitompul ya, sangat luar biasa kesaksiannya, dan juga firman yang sudah disampaikan seorang yang masih duduk di bangku kuliah ya, tentu sudah sangat luar biasa. Kita terberkati dengan firman itu pada malam hari ini, supaya kita jadilah kuat ya, supaya kita kuat. Saya rasa memang udah lengkap tadi, nggak ada pertanyaan, berarti udah lengkap memang, tapi karena disampaikan kesempatan sama saya, boleh juga lah saya tambahkan sedikit ya. Artinya kuat bersama dengan Tuhan, kita kuat gitu ya. Jadi kalau tanpa Tuhan, sekuat apapun kita, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, pada akhirnya disitulah titik kelemahan kita ya. Jadi memang kita kuat hanya bersama dengan Tuhan, walaupun mungkin kita kuat karena intelijen kita tajam, karena pintar ya, lalu kita diperhitungkan, kita ahli strategi, lalu dan kita dianggap orang yang hebat dalam strategi, tetapi semuanya itu adalah menjatuhkan kita, membuat kita sombong, atau pada akhirnya kekuatan kita itu membawa kita kepada ya boleh saja kegagalan atau malapetaka, atau ya yang pasti boleh menjauhkan kita daripada Tuhan ya. Jadi intinya memang kuat bersama dengan Tuhan. Dalam peperangan tentu orang yang punya persenjataan yang lengkap, prajurit yang lebih banyak, lalu juga strategi yang lebih hebat, alat yang lebih mutakhir, itulah yang kuat. Tetapi Alkitab sudah jelas katakan di dalam Mazmur 127 ya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah ya pengawal berjaga-jaga. Ya gimana mau semutakhir apapun kalau tiba-tiba terjadi puting beliung, kelaparan karena kekeringan atau gempa bumi, ya sama seluruh perlengkapan persenjataan itu akan lenyap di telan bumi kan. Jadi intinya ya kita sesungguhnya seberapa kuat pun kita itu secara fisik, secara duniawi, fisik itu boleh saja kekayaan atau pangkat dan lain sebagainya. Ya pada akhirnya itu semua adalah rapuh, tidak dapat menjadi benteng pertahanan kita. Benteng pertahanan kita hanya bersama dengan Tuhan. Jadi itulah mungkin sedikit yang boleh saya tambahkan. Jadi tidak masalah walaupun fisik kita tidak kuat, kecil seperti Hercules tadi katakan ya, walaupun mungkin latar belakang kita dari kampung yang jauh di dalam sana, tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita kuat, maka Tuhan akan menghantarkan kita kepada prestasi, pencapaian-pencapaian yang benar, yang baik, dan untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Terima kasih, ini yang boleh saya sampaikan Pak Nabawan. Terima kasih, selamat sahabat. Terima kasih Pak Pendeta. Dan puji Tuhan, memang semua kita harus mengandalkan Tuhan. Saya juga dulu sebelum jadi tentara kurus, kecil, hitam juga gitu ya, nggak ya bilang sih nggak terlalu kecil lah, sebenarnya dengan tinggi 168. Namun karena kurus itu tadi, sehingga begitu saya masuk tentara ada sedikit penambahan gizi, saya langsung ikut fitness supaya ingin jadi besar gitu. Tetapi ternyata bukan itu jalan terbaik. Itu mungkin sedikit saja. Dan waktu ini kami persilakan kalau tidak ada yang lain lagi. Saudara Hercules mungkin ada yang mau disampaikan sebagai kesimpulan atau penutup sebelum kita tutup dengan lagu penutup. Kalau masih ada kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua kami dan juga Pak Pendeta yang boleh menambahkan, menguatkan saya. Jadi saya juga pribadi ya, saya mau sampaikan terima kasih banyak
kepada seluruh anggota jemaat ya yang ada di Dr. Mansur ya. Oleh karena uluran tangan Bapak Ibu 3 tahun yang lalu menolong saya dalam perkuliahan saya, ya saya bisa ya dengan perpanjangan tangan Tuhan melalui Bapak Ibu, saya bisa melanjutkan perkuliahan saya hingga saat ini. Ya, saat ini saya sudah tingkat 4. Ya, saya sekarang sedang menyusun skripsi. Jadi tolong doakan saya supaya saya boleh menyelesaikan pendidikan saya dengan baik, dan Tuhan boleh kiranya pakai saya untuk menjadi alatnya ya yang siap menyampaikan pekabaran dan ya menjadi alat yang siap dipakai oleh Tuhan dimanapun saya ditempatkan nantinya. Mungkin itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Saudara PhD Hercules yang telah menyampaikan firman Tuhan dan juga kesimpulan yang telah disampaikan. Nanti doa penutup dari Saudara Hercules sekalian minta didoakan. Saat ini ada perjalanan dari tim kita gereja dari Dr. Mansur, yaitu Bapak Ketua NU Huta Barat, dan juga keluarga Kapurba atau Kores Purba dan keluarga Turangan yang sedang perjalanan ke Sipirok yaitu dalam misi Ceriti Klinik. Jadi misi mereka melayani mungkin besok Ceriti Klinik di Sipirok. Jadi kita doakan perjalanan ini boleh mereka selamat tiba di tempat tujuan, dan cuaca juga kita doakan supaya besok berjalan dengan baik sehingga pelayanan yang telah mereka siapkan bisa berjalan lancar dan baik. Jadi keluarga ketua kita Bapak N Huta Barat, keluarga Kapurba, dan keluarga Turangan. Ada 3 keluarga yang mereka melaksanakan satu misi pelayanan Ceriti Klinik di Sipirok. Dan sebagai lagu penutup, kita buka lagu Sion kita nomor 406. Tiap hari susah dan pedih, hati sunyi sepi, beban terangkat di Kalvari, Yesus penebusku. Beban terangkat di Kalvari, 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 beban terangkat di Kalvari, Yesus penebusmu. Bawa beban dan khawatirmu sekarang pada Tuhan. Beban terangkat di Kalvari, Yesus penebusmu. Beban terangkat di Kalvari, 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 beban terangkat di Kalvari, Yesus penebusmu. Hati remuk dan air mata, Tuhan melihatnya. Beban terangkat di Kalvari, Yesus penebusmu. Beban terangkat di Kalvari, 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 beban terangkat di Kalvari, Yesus penebusmu. Kita bersatu dalam doa.
Maha besar Allah kami, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami bersukacita pada malam hari Sabat yang indah ini Tuhan, Engkau masih boleh memberikan kami satu kesempatan yang indah untuk menikmati Sabat yang baru, Sabat yang penuh berkat. Terkhusus Tuhan, pada malam hari ini, hamba-Mu boleh berbakti bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, jemaat Dr. Mansur. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kami, sebagai pedoman kehidupan kami, untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa yang di sorga, pada malam hari ini kami sudah belajar akan firman Tuhan, mengingatkan kami, anak-anak-Mu, untuk tetap menjadikan Engkau sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, Engkau mengetahui siapa kami sesungguhnya. Kami adalah orang yang lemah, miskin, dan buta. Tuhan, Engkau sudah mengetahui kami jauh sebelum kami ada di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja di dalam kehidupan kami, menjadikan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila kami jatuh ke dalam dosa Tuhan, biarlah Engkau boleh mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh tetap layak disebut anak-anak-Mu yang kudus. Sehingga berkat-berkat Tuhan tidak terhalang untuk menjadi bahagian kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyampaikan doa kami, terkhusus kepada Bapak Ketua NU Huta Barat dan juga keluarga Kapurba dan Turangan, yang rencananya besok akan berangkat untuk melakukan pelayanan ke Sipirok melalui cerita klinik. Tuhan kami yang di sorga, sumber segala sesuatu yang baik. Kami mau serahkan setiap program yang sudah direncanakan, sehingga Tuhan program ini boleh berjalan dengan baik, boleh menjangkau jiwa-jiwa yang merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Pertemukan mereka Tuhan dengan orang-orang yang membutuhkan, sehingga melalui mereka nama Tuhan dimuliakan. Biarlah Engkau boleh memberkati perjalanan mereka. Biarlah Tuhan melindungi mereka sehingga sampai ke tujuan dengan baik. Dan mereka boleh melakukan segala sesuatunya. Itu semuanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Biarlah satu hari Sabat ini Tuhan, kami boleh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sucikan hati kami untuk menguduskan hari Sabat Tuhan. Sehingga sebagaimana kudusnya hari Sabat, begitu juga kudusnya hati kami yang siap menerima akan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga khusus kepada seluruh anggota jemaat yang ada di jemaat Dr. Mansur pada saat ini. Setiap orang tua kami, biarlah Tuhan memberkati mereka. Memberikan hikmah dari sorga kepada orang tua kami yang ada di jemaat ini. Supaya mereka Tuhan boleh menjadi teladan di dalam kehidupannya. Mengajari anak-anak mereka supaya tetap setia untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Memberkati orang-orang muda yang ada di jemaat ini. Memberkati mereka di dalam mungkin pekerjaan. Memberkati mereka di dalam pendidikan. Sehingga Tuhan semuanya boleh bersukacita. Oleh karena Tuhanlah yang menjadi sumber berkat dan pertolongan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sedikit ralat ya, sebenarnya mereka sudah dalam perjalanan sekarang menuju ke Sipirok. Tapi kita tahu Tuhan Maha tahu dan semoga perjalanan mereka tetap lancar, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan kesempatan ini mungkin dari
ada Ibu Pendeta mungkin yang mau menyampaikan pengumuman untuk Rabu depan. Untuk ini nanti akan saya buat besok mungkin di pengumuman gereja untuk jadwal ke Vesper berikutnya. Kami persilakan kalau ada dari Ibu Pendeta. Rabu kemarin sudah diumumkan, nanti akan ada di flyer dan sudah dihubungi secara pribadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pendeta. Jadi tidak ada lagi pengumuman. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada PHD Hercules Sitompul. Semoga boleh menyelesaikan pendidikan dan boleh menjadi pendeta. Dan mudah-mudahan juga nanti suatu saat bisa melayani di jemaat kita Anna Maria Leka Besi. Jalan Tuhan kita tidak tahu, dan mudah-mudahan kita doakan semua berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ini kembalikan ke host kalau ada yang mau disampaikan. Karena tadi, kayaknya dalam perjalanan juga host kita, jadi mereka tadi kehilangan sinyal sehingga tidak bisa dalam sinyal. Mungkin kalau tidak ada lagi, mungkin pendeta ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, jadi host kita mungkin tidak ada lagi sinyal dalam perjalanan, sudah diserahkan kepada Bu Rugita Sitasya sebagai host. Dia yang akan menutup Zoom kita, dan sebelumnya tentunya sekali lagi terima kasih banyak kepada PHD Hercules. Sukses dalam pendidikannya, tetap andalkan Tuhan, dan Tuhanlah yang memberkati. Semoga di lain-lain kesempatan dia melayani kami dalam ibadah Zoom seperti ini, atau kalau ada kesempatan boleh datang ya secara offline juga, kami senang seandainya ada waktu kesempatan. Tuhan memberkati kita semuanya, anggota jemaat, partisipan yang boleh hadir pada malam hari ini. Selamat Sabat, selamat malam, selamat istirahat bagi kita semuanya. Selamat jalan Pak Turangan. Tuhan memberkati dalam perjalanan, sehat-sehat. Selamat malam Pak Pendeta, selamat malam untuk Selamat semua. malam semuanya. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu besok Sabat. Selamat malam. Shalom. Salam. Selamat malam. Bapak Berlin sebagai host, Pak. Kebetulan tadi Bapak jadi hostnya. Jadi Bapak yang tutup ya, Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri dan saya tutup Zoom-nya. Salam, selamat Sabat buat kita semua.